Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Khaliqul bashar, hakimul hayah, mali'atan intizaman. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sabil yang saya hormati dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga segenap DKM Masjid Ibnu Sabil yang saya muliakan, kita semua yang hadir kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, semoga kita semua dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas ibadah kita dari hari pertama sampai dengan malam hari ini semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala tinggal 4 hari lagi kita melakukan ibadah saum. 4 hari lagi apa 5 hari lagi? Jamaah, saum 4 hari lagi apa 5 hari lagi? Nggak ada yang 5. 4 hari insyaallah ya. Insyaallah 4 hari lagi. Pentolan NU aja bilang 4 hari lagi. Gus Baha bilang jangan alergi dengan hisab, karena hisab, metode hisab itu makanan kami di pondok. Jadi nggak ada dikotomi, nggak ada pemisahan. Orang kesannya kalau hisab Muhammadiyah, kalau ruqyah NU, nggak ada. Bahkan hisab jadi makanan di pondok-pondok pesantren. Jadi kemungkinan besar hari raya tahun ini akan berjumpa dengan 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Pekanan, yakni hari Jumat. Insyaallah taala umat Islam bersatu. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian, ada tema yang diberikan kepada saya, bagaimana sikap para salafus saleh ketika Ramadan berakhir. Namun sebelumnya sedikit saya akan menyampaikan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 817. Dalam hadis ini ada 2 orang sahabat atau dialog 2 orang sahabat, dialog yang sangat banyak faidahnya antara Nafi bin Abdul Haris dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Nafi bin Abdul Haris bercerita, kata beliau, laqiya Umar bi Usfan. Beliau Nafi bin Abdul Haris pernah berjumpa Umar di Usfan. Usfan itu nama sebuah lembah. Bapak-bapak tahu Usfan itu lokasinya ada di mana? Lembah itu ada di mana posisinya? Usfan. Ada yang tahu nggak? Bu, ada yang tahu Usfan di mana? Hah? Di sini mama banyak bapak-bapak haji kan? Ibu haji banyak di sini. Masa nggak tahu Usfan? Jangan-jangan nggak nengokin apa kanan kiri waktu pergi haji ya, atau waktu berangkat umroh nggak tengok kanan kiri gitu. Jadi nggak tahu Usfan di mana. Usfan itu dekat Saudi sana, dekat Saudi Arabia. Jadi beliau bercerita, kata Nafi, aku pernah berjumpa dengan Umar di Usfan. Ketika berjumpa di Usfan, wa kana Umar yastamiluhu ala Makkah. Kata Nafi, aku diperintahkan, aku ditugaskan oleh Umar untuk mengurusi kota Mekah.
Faqala Umar, lalu Umar berkata lagi, man ista'malta ala ahli wadi. Iya, kalau nanti kau mengurus Mekah, siapa yang mengurus Al-Wadi? Siapa yang memimpin Al-Wadi? Jadi Nafi ini dikenal sebelumnya memang memimpin Al-Wadi. Tapi ketika berjumpa di Utsman, ditugaskan oleh Umar untuk mengurus Mekah. Lalu Umar berkata, siapa nanti yang mengurus Al-Wadi kalau engkau bertugas di Mekah? Faqala, kata Nafi, ada namanya Ibnu Abza. Kalau Umar bertanya lagi, man Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Kata Umar. Kata Nafi, maulan min mawalina. Ibnu Abza itu adalah salah seorang mantan budak di antara budak-budak kami dahulu. Umar heran, fastakhafta alaihim maulan. Kata Umar, kok bisa seorang mantan budak jadi pemimpin di daerah yang namanya Al-Wadi? Kata Nafi bin Haris, Ibnu Abza itu, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu alimun bil faraid. Allahu Akbar. Jadi Ibnu Abza ini setelah dibebaskan dari budak, dimerdekakan dari budaknya, ternyata pada dirinya ada potensi yang luar biasa. Dia itu qari li kitabillah wa alimun bil faraid. Ibnu Abza itu paham Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, juga paham tentang ilmu faraid. Ilmu faraid. Insyaallah jangan tahu ya. Ilmu faraid apa ilmu faraid? Hah? Ilmu waris. Ilmu waris gampang apa susah? Susah apa gampang, Pak? Bu, ilmu waris. Susah. Ada kata adik, abang, adik, antar saudara ribut gara-gara waris, karena nggak ngerti waris. Sampai nauzubillah min zalik, ada yang saling bunuh satu sama lain, padahal satu keluarga, cuman gara-gara waris yang mereka nggak paham. Ini Ibnu Abza luar biasa, dia paham Quran, dia juga menguasai ilmu waris, sehingga layak untuk memimpin daerah yang namanya Al-Wadi ketika itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengarkan penjelasan dari Nafi bin Al-Haris siapa itu Ibnu Abza, lalu beliau, yakni Umar bin Khattab, teringat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Aku teringat Nabi kalian pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhau bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena Al-Quran. Wa yadhau bihi akharin. Tapi ada juga orang yang direndahkan dengan Al-Quran juga. Jadi ada orang diangkat derajatnya lantaran Al-Quran, ada yang direndahkan juga karena Al-Quranul Karim. Al-fawaid, faidah yang bisa diambil dari dialog singkat ini adalah, kalau kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dekat dengan Al-Quran. Ramadan momen yang sangat tepat untuk kita akrab dengan Al-Quran. Pelajari bagaimana baca yang benar, tentunya dengan kaidah-kaidah tajwid, begitu ya. Misal seperti bacaan imam kita tadi, masya Allah, murotalnya cakep banget ya. Pahami maknanya, tadaburi isinya, realisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Itu syarat untuk mendapatkan kemuliaan dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, jangan pernah pandang remeh orang lain. Seperti Ibnu Abza itu kan mantan budak, ya tidak? Kalau zaman now nggak ada sih perbudakan ya. Tapi biasanya orang zaman now tuh kalau melihat ada orang yang status sosial di bawah dirinya, itu biasanya jadi bahan ejekan, jadi bahan cemoohan, dibully dan lain sebagainya, direndahkan. Islam tidak membolehkan itu.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah taala saya yakin dan percaya jamaah Masjid Ibnu Sabil, Bapak Ibu sekalian, bukanlah tipe orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian bukan tipe orang yang suka merendahkan orang lain. Insyaallah semuanya di sini yang hadir Bapak Ibu semuanya orang-orang baik, orang-orang soleh dan solehah. DKM Masjid Ibnu Sabil insyaallah semuanya orang baik. Bu, DKM Ibnu Sabil orangnya baik-baik ya? Baik Ibu ya? Kalau nggak baik saya nggak diundang di sini. Pak Boy, saya tahunya Pak Boy itu, bapak yang lain cuma kenal muka nggak kenal nama. Pak Boy orang baik nggak? Bapak-bapak sekalian, Pak Boy baik orangnya? Baik, insyaallah baik beliau. Kalau beliau nggak baik saya nggak diundang di sini. Pak Boy mau lebaran nih, dapat taruhlah misalkan dapat proyek besar nggak tanggung-tanggung, dapat setengah M. Setengah M berapa tuh? Setengah M berapa? Banyak deh pokoknya ya. Dapat setengah M tapi nggak pulang ke rumah dulu. Duitnya dihitung di depan Masjid Ibnu Sabil. 1 juta, 2 juta gitu ya. 10 juta, 20 juta lagi hitung depan masjid. Ada ibu-ibu lewat depan masjid, kira-kira dikasih ya? Pak Boy lagi hitung duit nih 10 juta, 20 juta, habis dapat proyek besar setengah M. Ibu-ibu lewat depan Masjid Ibnu Sabil, dikasih kira-kira? Orang mau lewat dikasih ya? Itu kalau kita ingin dimuliakan, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Quran, pelajari Quran. Tentunya sebaliknya, siapa yang direndahkan dengan Al-Quran? Tentunya orang yang ba'idun minal Quran, dia yang jauh dari Al-Quran. Ya, tidak mau membacanya, tidak mau mendengarnya, tidak mau tadabbur, alergi kalau mendengarkan Al-Quran dibacakan. Ini orang-orang yang direndahkan dengan Al-Quran tentunya. Jamaah rahimakumullah, zikir yang paling afdal di Ramadan itu apa? Zikir yang paling utama di Ramadan apa? Baca Quran. Saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, ada nggak di sini yang tidak suka dengan zikir? Ada yang tidak suka dengan zikir? Insyaallah nggak ada. Semuanya di sini suka dengan zikir. Tapi ada loh orang zaman now nggak suka sama zikir. Bahkan zikir itu mengganggu konsentrasinya. Siapa tuh? Saya ulang ya. Ada orang zaman now, bahkan pejabat publik, alergi dengan zikir. Zikirnya mengganggu konsentrasinya. Ada ibu-ibu lagi zikir, dia merasa terganggu dengan zikirnya ibu-ibu tadi, sehingga waktu dia sambutan menjadi blank katanya. Mudeng nggak nih siapa? Ramadan nggak boleh nyebut nama ya. Tapi kan aneh gitu kok, seharusnya zikir itu menenangkan hati ya enggak? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu menenangkan hati. Harusnya ketika dia mendengarkan zikir, fokusnya malah mantap ya enggak? Jangan mendengarkan zikir jadi buyar gitu, jadi ngeblank. Insyaallah ya. Tapi alhamdulillah kalau jamaah Masjid Ibnu Sabil insyaallah semuanya adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di Ramadan. Banyak baca kitabullah, banyak baca Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, itu dialog singkat dari dua orang sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah di dalamnya. Para salafus saleh menarik sih tahun ini. Saya lihat di Ibnu Sabil tuh ada tema-tema yang disusun ya, tema-tema yang disusun. Tapi kalau saya boleh kasih
masukan. Itu tema-tema seharusnya yang dari malam pertama sampai kemarin tuh, tema-tema tersebut harusnya dibahas sebelum Ramadan, ya enggak? Tarhib Ramadan gitu ya, sebelum masuk Ramadan itu dibahas. Tapi nggak ada salahnya, tapi lebih baik itu dibahas sebelum Ramadan, sehingga kita ketika masuk Ramadan jamaah udah siap, udah paham apa itu fadilah, keutamaan Ramadan dan sebagainya. Apa rasa salafus saleh? Insya Allah tanpa saya menjelaskan panjang lebar, jamaah sudah paham apa yang dilakukan mereka kalau Ramadan usai. Ada yang bisa jawab? Orang soleh terdahulu kalau Ramadan usai, apa yang mereka lakukan? Apa jamaah? Hah? Kata Mu'ala bin Fadl, para salafus saleh itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata asyhur qabla an yablughum Ramadan. Mereka doanya untuk bisa berjumpa dengan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk Ramadan, mereka isi hari-hari Ramadan dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kualitas ibadahnya. Dan ketika Ramadan usai, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala aktivitas ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat tawadu para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka sungguh orang-orang yang sangat tawadu. Padahal mereka orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in dekat dengan para sahabat, tabi'ut tabi'in dekat dengan tabi'in dan para sahabat. Tapi mereka begitu tawadu, mereka khawatir, mereka takut ibadah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat akhir zaman tentunya lebih layak lagi untuk takut, khawatir ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih ada barangkali sedikit-sedikit kesombongan pada diri kita. Mohon maaf, dengan sangat terpaksa saya angkat. Misalkan ada seperti dikotomi, yuk kita hadiri pengajian ustadz sunnah. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Di sini ada yang suka begitu? Hadirilah pengajian ustadz sunnah. Ya Allah, jadi yang sunnah antum doang, yang sunnah ustadz antum doang. Berarti ada ustadz wajib. Kalau ada ustadz sunnah, berarti ada ustadz wajib gitu. Berarti ada ustadz makruh gitu. Berarti ada ustadz haram. Masya Allah, istilah ustadz sunnah, ustadz mereka berarti ustadz yang di sini bukan ustadz sunnah. Hati-hati, ini bisa ujub kita. Kita bisa menjadi sombong karena gulu terhadap guru-guru kita. Kita menganggap yang sunnah adalah cuma guru-guru kita, sementara guru-guru yang lain tidaklah sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Kita lebih pantas, kita lebih layak takut amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala lantaran ada ujub di dada-dada kita. Kita menganggap kita yang sunnah, mereka tidak sunnah. Mereka banyak melakukan kebid'ahan katanya. Kita yang berhak masuk surga, mereka tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan-jangan mereka yang dituduh-tuduh ahlu bid'ah, yang suka melakukan aktivitas bid'ah, mereka yang lebih dulu masuk surga ketimbang orang-orang yang ngaku paling sunnah. Hati-hati. Jangan sampai ujub ada di dada kita. Apalagi semakin di sini makin banyak orang-orang yang kita anggap orang-orang yang melakukan aktivitas ibadah, tapi pembelaan mereka terhadap dai-dai yang dianggap dai-dai salaf itu banyak dibela oleh mereka. Kiai-kiai ilmu besar banyak membela dai-dai salafi. Harusnya kawan-kawan sadar, banyak di antara mereka kiai-kiai yang masih lurus. Tinggal dialog sebentar, mereka akan istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita keras, kita merasa kita yang paling benar, mereka salah, nggak ketemu nantinya. Umat Islam saatnya bersatu. Ketika kita berkutat terus, yang satu bid'ah, yang satu sunnah, nggak ketemu. Sementara musuh-musuh Islam terus asik membantai saudara kita, menyiksa saudara kita di Palestina, menyiksa saudara-saudara kita di belahan bumi Allah lainnya, lantaran kita hanya asik saling ribut satu sama lain.
merasa paling benar satu sama lain, tidak mau bersatu. Ramadan mudah-mudahan memberi pelajaran kepada kita semua bahwa pentingnya sebuah persatuan. Hormati perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip, sehingga kita bisa bersatu di atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya kita khawatir, jangan-jangan ibadah kita juga tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran masih ada ujub, masih ada merasa paling benar sendiri, masih merasa paling sunnah sendiri. Para sahabat apa kurang mereka? Tabi'in apa kurang mereka? Tabi'in apa kurang mereka? Tapi mereka khawatir, mereka takut amalan mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita lebih khawatir lagi, jemaah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap merealisasikan segala sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini peringatan tentunya buat saya pribadi, dan saya hanya mengingatkan saja, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Saya banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.